Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Kita boleh kembali berjumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang saat ini saya ambil di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan yang bertumbuh menurut Alkitab terlihat dari cara hidup yang mereka lakukan setiap hari di hadapan Tuhan dan tentu di hadapan sesama. Nah, kita lihat seperti apa cara hidup jemaat Tuhan yang bertumbuh itu. Yang pertama adalah pertobatan sejati. Kita lihat di ayat yang ke-37 sampai 41 ya. Karena di sana dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Sehingga kalau kita lihat di sana, Petrus menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Dan di dalam ayat-ayat ini kita mendapati kuasa firman Tuhan itu bukan hanya menghasilkan kuantitas jemaat, tetapi juga kualitas, yaitu cara hidup yang berkenan kepada Tuhan yang diawali dengan pertobatan. Seperti yang dijelaskan dalam ayat 37. Mereka datang kepada Petrus untuk bertanya apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mendengar firman yang disampaikan oleh Petrus. Apa yang harus mereka lakukan supaya mereka memperoleh janji Tuhan. Dan sekali lagi sana Petrus menjelaskan apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus dibaptis. Itu adalah tanda pertobatan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Baptisan ini adalah tanda pertobatan dan penyerahan diri kepada Kristus sepenuhnya. Namun yang Tuhan mau dalam kehidupan jemaat Tuhan itu adalah pertobatan sejati, bukan hanya sekedar pertobatan dari perkataan, tetapi harus ada tindakan. Itu namanya pertobatan sejati. Di dalam ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Kita lihat perkataan ini, maksudnya ada penyesalan karena sudah berperan dalam kematian Kristus. Dan di sini ada tindakan nyata dari mereka untuk datang kepada Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Dan selanjutnya dikatakan apa yang harus kami perbuat saudara-saudara. Dan jawabannya adalah pertobatan sejati. Datang menyerahkan diri hanya kepada Kristus. Ayat 38 katakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi harus ada pertobatan sejati. Nah, yang kedua, dari cara hidup dari jemaat Tuhan di sini kita lihat mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan.
Di dalam ayat 42 bagian A, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, kita lihat, setelah diawali dengan hidup dalam pertobatan, jemaat mula-mula itu terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Hal itu terlihat dari cara hidup mereka yang terus bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan yang diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus. Terlihat di sini ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan di hati dari jemaat mula-mula, sehingga bertekun dalam pengajaran firman Allah merupakan solusi untuk mereka bisa menikmati kepuasan dari rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Hal yang sama harusnya terjadi setiap hari dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan sekarang ini. Harus ada rasa haus, harus ada rasa lapar akan firman Tuhan, supaya apa? Supaya itu akan mendorong kita semakin bertekun di dalam Tuhan, di dalam pengajaran firman Tuhan, semakin mencari tahu, semakin belajar tentang firman Tuhan. Sebab dari firman Tuhan timbul iman. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan saya percaya dari firman, dari pengajaran firman Allah, jemaat Tuhan pada saat itu mengalami pertumbuhan iman, rohani mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga kita lihat cara hidup dari jemaat Tuhan adalah bertekun dalam persekutuan. Di ayat yang ke-42, saya baca lagi ayat 42 dan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa sambil memuji Allah. Ya, kita lihat. Bertekun dalam persekutuan. Dan kita lihat selanjutnya mereka terus bertekun dalam persekutuan orang-orang kudus dalam bait Allah. Dan mereka dikatakan selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Perkumpulan ini terus terjadi. Mereka setiap hari ada di bait Allah. Bukan hanya pada hari-hari Sabat atau di hari-hari raya mereka ada di bait Allah. Melainkan juga pada hari-hari lain. Setiap hari dan dengan kesehatian mereka berkumpul. Tujuan dari perkumpulan ini adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Inilah cara hidup yang memuliakan Tuhan, yang hanya berpusat kepada Tuhan. Memecah-mecahkan roti juga di sana dijelaskan. Hal ini menunjukkan mereka tetap menjaga kenangan akan kematian dari Tuhan Yesus dan menjadikannya sebagai kegiatan mereka yang tetap. Karena hal itu sudah ditetapkan Kristus untuk diteruskan kepada angkatan-angkatan yang jemaat yang berikutnya. Dan kalau kita melihat Rasul Paulus pun melakukan hal itu. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 24. Paulus katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mereka tidak melupakan kebaikan Tuhan. Mereka tidak melupakan pengorbanan Tuhan yang sudah mereka alami dalam kehidupan mereka. Mereka terus bertekun di dalam persekutuan. Sekali lagi dengan tujuan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, yang keempat kita lihat cara hidup dari jemaat Tuhan yang bertumbuh adalah saling mengasihi. Kita lihat ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita lihat mereka juga hidup dalam kasih, saling mengasihi. Kasih yang terlihat dari cara hidup, ya. Kasih ini kita lihat terlihat dari cara hidup mereka di dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Apa yang mereka punya, kata firman Tuhan, menjadi milik bersama. Yang berarti di sini kita lihat orang-orang yang saling peduli,
saling berbela rasa, dan dengan sepenuh hati mendukung kepentingan satu sama lain. Sehingga jemaat pada saat itu tidak ada yang berkekurangan. Ya, semua tercukupi. Kenapa? Ya, karena ada orang-orang yang saling berbagi, ya, saling berbela sungkawa, ya, saling memberikan apa yang dibutuhkan oleh jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Dan saya percaya hal yang sama yang Tuhan juga mau ajarkan kepada setiap kehidupan kita, umat-umat Tuhan sekarang ini. Di dalam kitab Lukas, dalam Injil Lukas 3 ayat 10 sampai ayat 11, dikatakan orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Jadi ini juga adalah ajaran Kristus, dan saya percaya ini juga yang diajarkan Yesus Kristus bagi gereja Tuhan sekarang ini. Ya, mungkin kita tidak sama seperti jemaat mula-mula yang menjual semua harta miliknya dan ya mereka membagikan itu. Tetapi bagaimana yang Tuhan ingin dari kita adalah bagaimana kita juga mau berbagi dengan orang lain. Kita mau merasakan penderitaan orang lain, sesama kita jemaat Tuhan, seiman di dalam Tuhan. Bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang mencukupi segala kebutuhan mereka, yang mungkin saat ini mereka sedang berkekurangan. Itu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat apa dampak dari cara hidup jemaat yang bertumbuh. Yang pertama, terjadi banyak mujizat dan tanda. Dan itu sudah dijelaskan di dalam ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi kita lihat kesatuan itu menghasilkan mujizat dari Tuhan. Dan saya percaya hal yang sama pun pasti kita alami dalam kehidupan kita. Ketika ada kesatuan, maka saya percaya di sana ada mujizat. Ya. Nah, kita lihat yang kedua, mereka disukai banyak orang. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan beberapa minggu yang lalu. Ya. Ini merupakan tanda keberhasilan dari jemaat Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Disukai banyak orang. Ya, dijelaskan dalam ayat yang ke-47 bagian A. Dan mereka disukai semua orang. Ya. Saya percaya hal yang sama pun kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap berada pada cara dari jemaat Tuhan yang bertumbuh. Ya. Ada 4 hal tadi yang sudah kita dengar. Saya percaya kita pun menjadi orang-orang yang disukai oleh banyak orang. Sekalipun banyak orang di sini bukan hanya jemaat-jemaat Tuhan yang lain, tetapi menunjuk juga kepada orang-orang yang bukan di dalam Tuhan, tetapi disukai oleh banyak orang kehidupan kita. Nah, yang ketiga, kita lihat dampak dari cara hidup jemaat yang bertumbuh, penambahan jiwa-jiwa baru. Ayat 47 bagian B. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hal ini membuktikan kualitas akan menghasilkan kuantitas. Ya, kita lihat, jadi fokus dulu pada kualitas. Ya. Cara hidup sebagai jemaat Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Baru kita akan melihat banyak perkara Tuhan kerjakan bagi kita. Itu yang dialami jemaat Tuhan pada saat itu. Bagaimana kualitas mereka, cara hidup mereka, yang mereka tunjukkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat dengan ketulusan hati mereka lakukan itu. Mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan demikian, firman Tuhan katakan Tuhan menambahkan jumlah-jumlah mereka. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan itu juga dalam kehidupan gereja Tuhan di hari-hari ini. Saya percaya jemaat Tuhan akan terus bertambah-tambah. Ya, bertambah-tambah dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Datang mengenal Tuhan. Orang-orang yang belum percaya menjadi percaya, terima Yesus. Jemaat semakin bertambah-tambah jumlahnya. Ya. Tetapi yang harus kita fokus dulu adalah kualitas kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Apakah kita adalah jemaat-jemaat Tuhan yang
hidup dalam pertobatan sejati? Apakah kita ada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini bertekun dalam pengajaran firman Tuhan? Apakah kita ada jemaat-jemaat Tuhan yang bertekun dalam persekutuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Apakah kita adalah jemaat Tuhan yang hidup saling mengasihi? Saya percaya kalau itu ada dalam kehidupan kita akan melihat banyak perkara Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami boleh alami dalam kehidupan kami saat ini, kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan setiap kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang hidup di dalam pertobatan sejati. Kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang terus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bertekun dalam persekutuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan hidup saling mengasihi. Maka kami percaya Tuhan, ada banyak tanda yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang disukai oleh banyak orang, dan kami percaya di setiap kami akan terus bertambah-tambah jemaat-jemaat Tuhan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dimenangkan dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih sebab di dalam Engkau keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan dalam keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.